Hadis Arba'in An-Nawawi ke-9, menjauhi larangan dan melaksanakan perintah. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Artinya, apa saja yang aku larang kepada kalian, maka tinggalkanlah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakan semampu kalian. Sesungguhnya, yang membinasakan umat sebelum kalian adalah karena banyak-banyak pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadis ini yang pertama, wajibnya meninggalkan setiap apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW seperti syirik, bid'ah, serta berbagai maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan larangan-larangan yang bersifat makruh maka masih boleh dilakukan dan tidak wajib untuk ditinggalkan. Namun alangkah baiknya jika seorang muslim bisa meninggalkan hal tersebut. Yang kedua, kewajiban untuk melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semampu kita. Jika mampu menjalankan sepenuhnya, maka jalankan sepenuhnya. Jika hanya mampu menjalankan sebagian, maka jalankan sebagian. Dan jika tidak mampu menjalankannya, maka tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita benar-benar tidak mampu. Yang ketiga, perbedaan antara larangan dan kewajiban adalah larangan itu bisa dihindari secara mutlak hanya dengan diam saja, sementara perintah itu membutuhkan usaha dan tidak semua orang mampu melakukan usaha itu. Lalu penjelasan yang keempat, larangan itu lebih berat daripada perintah, karena larangan itu dilarang secara mutlak, sedangkan perintah itu diperintahkan namun diikat dengan semampu kita. Oleh karenanya, orang yang taat dalam beragama maupun orang-orang yang gemar bermaksiat sama-sama bisa melakukan amal kebaikan. Namun hanya orang-orang yang sungguh-sungguh dalam imannya yang mampu meninggalkan maksiat, dan meninggalkan larangan-larangan ini menurut para ulama lebih afdol daripada mengerjakan amalan-amalan sunnah. Yang kelima, peringatan untuk jatuh ke dalam kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab sebelum kita, yaitu banyak bertanya terhadap hal-hal yang tidak perlu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tercela yang bisa membuat beban ibadah umat Islam bertambah, ataupun bisa membuat umat Islam justru malah loyo dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Yang keenam, kewajiban seorang muslim adalah mempelajari firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan juga sabda Nabi Muhammad SAW dengan bantuan atsar para sahabat serta penjelasan para ulama. Tentunya dengan semangat mengamalkan, sehingga waktu akan menjadi berkah karena terhindar dari memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang tercela yang membinasakan ahlul kitab pada zaman dahulu.